kita dengan baik. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, mensyukuri atas apa yang sudah kita terima, mensyukuri untuk kita pergunakan mengabdikan kepada Allah. Karena sesungguhnya kita ini dilahirkan ke dunia tidak lain hanya untuk sebagai abdinya Allah, pembantunya Allah, harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dengan catatan kalau kita pengen selamat khususnya di akhirat. Mungkin itu Gus sedikit yang dapat saya tulis dan sampaikan. Mohon maaf, mohon untuk ditambahin yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang ditambahkan mungkin dari apa yang disampaikan Pak Warso, silakan. Ada yang kurang mungkin? Ada yang tersisa yang belum tersampaikan? Oke, selanjutnya ayat ke-8. Selanjutnya ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Ayat ke-10 ya, Pak. 10 sampai 11. Silakan. Delapan sampai 16. Silakan. Izin Gus Lori dan dulur-dulur untuk pembahasan Quran Surat Al-Balad ayat 8 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam ayat ini kita memaknai bahwa Allah memberikan dua mata, itu adalah bermakna secara fisik dan juga bermakna melihat fenomena, yaitu membaca fenomena kehidupan ini. Allah memberikan sindiran kepada manusia dengan dua mata ini seharusnya dapat untuk melihat bukti-bukti kebenaran Allah. Akan tetapi justru manusia kebanyakan menutup mata, menutup hatinya untuk melihat kebenaran ini. Buktinya, setiap kali Rasul didatangkan dengan bukti-bukti kebenaran, itu tidak secara otomatis beriman. Bahkan, anak Nabi pun, istri Nabi pun, bapak Nabi pun, dan paman Nabi pun, ada yang tidak bisa melihat kebenaran ini. Dalam satu surat, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 111, Allah tegaskan, dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Shadaqallahul adzim. Kenyataannya lagi bahwa mata itu tidak untuk melihat kebenaran.
Dua bibir yang Allah anugerahkan juga tidak untuk mengucapkan kebenaran dari Allah. Yang mana ini ditegaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, dua jalan yang diberikan Allah, yaitu satu jalan kenikmatan sesuai dengan nafsu, itu menuju murkanya Allah dan berakhir dengan azab neraka. Kemudian jalan yang kedua, yaitu jalan yang mendaki dan sulit, yaitu jalan yang berlawanan dengan nafsu manusia yang menuju ridho dan ampunan Allah dan berakhir dengan kenikmatan surganya Allah. Hal mana ini ditegaskan juga dalam Quran surat An-Naziat ayat 37 sampai 41 dan juga Quran surat Al-Insan ayat 3. Di dunia ini yang melawan Dajjal itu akan dimasukkan dalam nerakanya Dajjal. Sedangkan yang mengikuti Dajjal akan dimasukkan dalam surganya Dajjal. Terakhir, Gus Glory memberikan ilustrasi sederhana. Kalau kita mengamati air sungai yang mengalir, yang mengikuti arus sungai itu adalah benda mati, kotoran, sampah. Sedangkan yang melawan arus itu adalah benda hidup, seperti halnya ikan. Jadi pilihan kembali kepada kita mengikuti arus atau melawan arus. Akan tetapi Allah memberikan clue kepada manusia untuk memilih jalan yang mendaki dan sulit menuju ridho dan ampunan Allah yang berakhir dengan kenikmatan surga. Demikian Gus Glory, kemudian dilanjutkan pertanyaan Budiah tentang prioritas sedekah, kemudian juga pertanyaan dari Pak Yayan tentang standar miskin itu bagaimana. Demikian Gus Glory dan dulur-dulur untuk pembahasan ayat 8 sampai 16 yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada dulur lain yang bisa menyempurnakan lagi. Monggo, matur suwun. Oke, monggo. Ada yang mau disampaikan dari apa yang disampaikan Pak Warso? Silakan. Pak Jo, monggo silakan. Mungkin ada yang masih tersisa. Silakan Mbak Umiana. Mbak Umiana silakan. Mungkin ada yang mau yang masih belum disampaikan Pak Jo yang masih tersisa. Silakan Mbak Umiana. Sampun sih. Sampun mewakili semuanya. Oke. Sekarang sampai di ayat 17 sampai ayat 20. Silakan. Monggo yang mau menyampaikan.
Monggo silakan. Ayat 18 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Abiyat. Surat ini diawali dengan sumpahnya Allah. Jadi di sini la uqsimu, benar-benar aku bersumpah. Tanda huruf lam, maka kita lebih memberikan perhatian. Jadi menandakan betapa manusia ini jadikan surat ini benar-benar memberi pay attention, ya, perhatian penuh. Perhatian lebih itu adalah bahwa Allah memberikan dua jalan. Yang pertama adalah jalan mengikuti arus sesuai nafsu, tapi menuju neraka dan murkanya Allah. Dan jalan yang kedua adalah jalan sulit lagi mendaki, yaitu mentaati segala perintah Allah karena menuju surga dan ridho ampunan Allah. Manusia diberi dua pilihan fahadainahu najdain. Namun manusia juga diberi clue atau petunjuk falaqta hamal aqobah. Itu sebenarnya sindiran buat bahwa Allah memberi clue agar memilih jalan yang mendaki. Karena ternyata memilih jalan yang mendaki itu memberikan kriteria yang mengambil jalan mendaki itu memang sulit. Itu diantaranya kalian harus memerdekakan budak, memberi makan yang kelaparan, memberikan anak yatim, memberi makan orang miskin. Nah, jadi ternyata walau mendaki ada orang yang mau melakukannya, mereka adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan dua nafsunya. Kenapa orang yang beriman dianggap lawan katanya tidak merugi? Siapa yang tidak merugi? Yaitu orang yang selalu bertawasau atau menasihati dengan sabar dan saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Hal ini terdapat dalam surat Al-Ashr ayat 1-3. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita ini sebenarnya di dunia sebentar. Jadi saya Gus Glory ini berulang-ulang mengingatkan sampean begini karena ingin menjadi orang yang sabar mengingatkan. Contohnya sekarang Pak Jo, sekarang ini usia 52 tahun. Maka 100 tahun yang lalu kemana? Gimana? Bahkan Bapak Ibunya 100 tahun yang lalu belum ada tuh. Kira-kira 100 tahun yang akan datang, kira-kira Pak Jo ada di mana? Jadi tidak ada. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada. Manusia rata-rata usia 60-70 tahun itu pun sudah banyak keluhan, encok, asam urat, kolesterol, dan tidak berani makan ini itu. Nah, kok masih kerasa di dunia? Padahal hidupnya tidak enak sama sekali. Kita hidup sebentar ini karena buktinya dulu ada, lalu tidak ada lagi. Apalagi dibanding miliaran tahun di dunia, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada. Jadi adanya kita itu miliaran tahun itu ada di akhirat. Jadi kesementaraan kita hidup itu di dunia ini. Terus apa yang menjadi tugas kita di waktu yang sebentar ini? Ya, disuruh Allah memaksimalkan, mencari bekal hidup yang
untuk hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Gus Duri memberikan contoh, misalkan kita di pom bensin berhenti 1 jam di rest area, tapi di situ disuruh mencari bekal bensin, makan, dan lain-lain untuk hidup selama 60 tahun kemudian. Karena nanti tidak ada lagi pom bensin yang lain, tidak ada lagi Alfamart lagi. Jika ada tempat untuk mencari bekal lagi, tidak ada. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di rest area? Beberapa jemaah menjawab, segera mengisi bensin sampai penuh, ke kamar kecil, mencari makan dan minum, istirahat sejenak, mencari jurigen untuk tabungan BBM, sholat, bersih diri, memenuhi semua perbekalan. Misalnya, kalau di situ ada pertunjukan, ada hotel mewah dan indah, apakah kita akan berlama-lama di sana dan tidak mau pulang? Tidak, karena kita akan segera mengisi bensin sampai penuh dan membawa pulang. Ya, jadi di rest area hanya 1 jam tadi, contoh kita mencari makan dan minum adalah untuk kita mencari makan dan minum untuk perjalanan yang 60 tahun kemudian tadi. Istirahat sejenak dan segera kembali ke akhirat. Mencari jurigen adalah untuk tabungan BBM, untuk memenuhi semua perbekalan dan dibawa pulang ke akhirat. Kalau kita sedang berhenti di rest area, maka kita tidak boleh lama-lama di pom bensin dan agar segera pergi membawa bensinnya. Akan tetapi manusia malah ingin berlama-lama dan mengucar-ngacirkan bensinnya di pom bensin. Kemudian poin selanjutnya yaitu manusia kebanyakan membuat rumah mewah, mobil mewah di dunia, sementara yang dikirim ke akhirat hanya sebagian hartanya saja. Kalau ada kotak amal ya hanya kelutik 5.000. Inilah kerugian yang sangat sungguh-sungguh rugi, karena manusia tidak memanfaatkan waktu untuk memenuhi bekal hidup. Kalau toh jelebut cari bekal akan tetapi tidak dibawa ke akhirat, malah diecer-ecerkan di pom bensin tadi. Kemudian di dalam surat Al-Asy tadi juga disebutkan ciri-ciri orang yang beriman yaitu beramal soleh, orang yang sabar bertawasau, yaitu mengingatkan juga sabar diingatkan. Jadi mengingatkan itu butuh kesabaran dan mengingatkan juga butuh kesadaran. Jadi butuh energi untuk menyadarkan karena berat sekali seringkali saat mengingatkan sambil muring-muring dan benci. Padahal yang diajarkan Bapak Guru kita, Bapak Guru Muhammad Abdul Muhtar, mengingatkan itu dengan penuh kasih. Karena ketika kita melihat orang lain salah dan dosa, seperti melihat anak kecil kecebur sumur, jangan malah dilempari batu, dan melihat rumah terbakar, jangan malah disiram bensin, tapi dipadamkan dengan air. Kalau lihat orang lain salah dosa, jangan malah dihina, dijauhi, diintimidasi. Akan tetapi harus didekati, didoakan, dirangkul dengan sabar dan kasih. Ya, contohkan Gus Glory seperti ngaji saat ini, ya kita harus butuh kesabaran dan istiqomah untuk selalu mengikuti. Kemudian dilanjutkan pada ayat selanjutnya, mereka itu golongan kanan, yaitu golongan orang yang menerima kitab dengan tangan kanan. Sebagaimana di dalam surat Al-Haqqah yang kemarin sudah dijelaskan banyak, orang yang di dunianya sudah mempersiapkan diri melihat catatan-catatan amal. Jadi caranya begini, sediakan 2, yaitu penghapus di sebelah kiri dan sediakan pulpen di sebelah kanan. Di kiri kita selalu hapus dosa-dosa kita dan di kanan pulpen kita untuk mencatat amal-amal walaupun mulai dari sedikit-sedikit. Ketika melihat kiri, ingat dosa-dosa kita yang perlu dihapus. Kalau sebelah kanan kita catat amal walau hanya sedikit-sedikit, harus tetap istiqomah dan perlu kita jaga. Nah, seperti hari ini kita ngaji, dapat derajat. Namun, kalau setelah ngaji ngerasani lagi, ya dosa lagi. Makanya harus selalu hati-hati.
Dilanjutkan dengan tanya jawab, bagaimana dengan karakter orang miskin, akan tetapi tidak mau hidup susah, nggak mau makan yang tidak enak. Bagaimana kita mensikapinya, Gus? Ini pertanyaan dari Pak Majukan, dijawab Gus Glory, itu namanya biar miskin asal sombong. Kalau makanannya enak, ya nggak miskin namanya. Karena orang fakir itu tidak ada yang dimakan pada hari itu. Kemudian dielaborasi oleh Gus Hosiin, turoban itu dari kata tanah. Saking tidak adanya sampai tanah yang mau dimakan. Itu suatu tafsir. Yang kedua, turoban itu nyosop sampai ke tanah. Artinya nyosop-nyosop itu bekerja saking tidak adanya yang dimakan sampai kerjanya jatuh bangun itu maksudnya. Sekarang ini masih banyak orang yang tidak makan hari ini karena mereka ta'afufi, menjaga diri dan agamanya, tidak mau meminta-minta. Ketika ada bencana dan kondisi sakit, stres, maka itulah yang didahulukan. Makanya dibutuhkan amil yang dipercaya untuk menyalurkan atau mentasyarufkan makanan atau sedekah kita. Dilanjutkan pertanyaan Pak Jo, ketika kita di pom bensin tadi, seolah-olah saya sudah paham dengan contoh itu tadi, Gus. Tapi realisasinya susah sekali untuk dilakukan. Ini bagaimana? Dijawab Gus Hosiin, kalau masih seperti itu ya berarti belum paham. Dengan dunia tipu-tipu, laibun, hurur, laknah. Kalau berbagai ayat sudah dipahami, ya segera pindah tempat, segera banting setir. Seringkali kalau sedang membuka Al-Quran itu seolah paham. Namun keegoisan manusia itu kalau sudah keluar dari dunia nyata ini, ketika kita masih belum bisa merealisasikan makna atau isi kandungan Quran. Dijawab lagi oleh Gus Hosiin, yaitu kita itu memang perlu dipaksa sehingga menjadi terbiasa dan menjadi habit. Kenapa kami para Gus ini insya Allah secara dunia ini sudah selesai? Karena memang sejak kecil sudah dipaksa dan menjadi biasa, bahkan menjadi orang yang luar biasa dari kebiasaan umum. Jadi kecerdasan spiritual itu menggabungkan antara jiwa, otak, dan hati, serta rasa dan pikiran untuk menjadi sebuah ramuan menangkap suatu sinyal baru, yaitu base-port yang diberikan sejak lahir, yaitu nilai fitrah. Itu yang perlu diasah. Kalau memang baterainya yang habis, ya harus dicas. Kalau sinyalnya yang jelek, segera dikonekkan, pasang wifi. Itu yang ramuan atau yang diberikan Gus Hosiin untuk bisa merealisasikan isi Al-Quran tadi. Terima kasih, itu yang dapat dalam catat. Mohon koreksi. Alhamdulillah, sudah banyak sekali yang disampaikan. Dan kalau kita cermati bersama, memang surat Al-Balad ini banyak memberikan kita gambaran tentang bagaimana seharusnya kita di dalam beribadah, terutama sekali di dalam memahami ayat-ayat yang sifatnya sindiran Allah, pertanyaan-pertanyaan retorik, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu sebenarnya sudah tidak perlu jawaban, kita sudah tahu jawabannya itu apa. Misalnya alam naj'al lahu ainain, bukankah kamu telah menjadikan dua mata baginya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya sindiran. Tapi kadangkala manusia ya tidak nyadar juga itu ya. Tidak nyadar juga.
Nah, yang kayak gini yang harusnya kita lebih tingkatkan sensitivitas hati kita supaya kita ini enggak jadi orang yang dianggap itu, orang yang sumum bukmun itu, omyun fahum layak, tulun fahum layak. Jadi sumun bukmun omyun itu kata Allah, manusia itu yang kemarin kita pelajari itu, yang layak fahuna biha, layak ayunu layak besuruna biha, layas mauna biha, punya telinga tidak untuk mendengar, punya mata tidak untuk melihat, punya hati tidak untuk memahami, sehingga itu yang dimaksud dengan orang yang bebal, orang yang mata hatinya buta. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dinas Al-Quran sebagai orang yang seperti itu ya. Sudah bagus tadi, mulai ayat 1 sampai 7, kemudian 8 sampai 16, sampai 17 sampai 20. Kita sudah mendengar semuanya. Dan yang terpenting dari ayat ini juga adalah jangan lupa untuk menjadi kelompok ilah. Apa itu? Kelompok pengecualian. Jika semua orang rugi, seperti disebutkan dalam surat Al-Asr, ya toh? Al-Asr kan semua orang rugi tuh. Semua orang rugi. Semua manusia innal insana lafi khusr. Tapi ada orang yang tidak rugi. Siapa? Kata Allah, yaitu orang yang alladzina amanu wa amilus sholihah. Itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu bukan hanya sekedar beriman omongan ya, tetapi beriman benar-beneran. Iman yang tasyidu fil qalb, disyahadakan di dalam hati, wa iqraru bil lisan, diikrarkan lewat lisan, wa malu bil arkan, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, yang kayak gitu. Nah, kemudian juga dipertegas bahwa yang ketiga adalah orang yang setelah beramal soleh, yang ketiga adalah orang yang selalu saling menasihati. Syarat saling menasihati itu adalah apa? Adalah menasihati dalam sabar dan bil marhamah, dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh sambil jengkel, tidak boleh sambil benci, tidak boleh sambil menghina. Itu yang akan menjaga keistiqomahan dan endurance kita sebagai dakwah, sebagai pendai. Pendai itu tidak harus yang di ceramah ya, yang di mimbar-mimbar enggak loh ya. Yang masuk pendai itu sampean untuk anak-anak sampean itu juga pendai. Istri menasihati suami, menjaga suami di dalam kebenaran, itu juga pendai namanya. Jadi kita semua itu adalah orang-orang yang da'i. Da'i itu apa sih? Menyeru. Menyeru untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Jadi sesedikit apapun sampean, saya ulangi, sesedikit apapun yang sampean sampaikan, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan kebenaran yang kusampaikan, ajaranku ini, kata Nabi, meskipun cuma satu ayat. Nah, kalau berpedoman pada itu, orang yang menyampaikan ayat Allah, itu ya, meskipun cuma satu. Jangan mencuri. Itu kan Al-Quran jelas menjelaskan tidak boleh mencuri. Hadisnya juga jelas. Berarti sampean tidak, meskipun sampean cuma ngomong ke anak sampean. Gitu loh. Jadi jangan diartikan dai atau pendakwah itu lalu hanya orang-orang yang bersorban lulusan Mesir di atas panggung. Yang terpenting dari dai itu adalah sampean materinya hak berdasarkan Quran hadis. Ya. Tuh, dari dai ini beberapa ciri dai. Pertama adalah
materi yang didakwahkan itu bersumber bukan dari sumber yang nggak jelas. Jelas Al-Quran, hadis. Yang kedua, cara menyampaikannya adalah bil mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan baik, dengan tutur kata yang sopan. Yang ketiga, dilandasi dengan apa? Jiwa kasih. Dengan kasih sayang, mesakno. Yang diajarkan Pak Guru Mukhtar, seperti melihat anak kecil ketegur sumur. Karena konsepnya di dalam Al-Quran itu fa'angqadhakum minha. Kita menolong manusia itu seperti orang yang sedang berjalan di pinggir jurang neraka. Jadi kalau kita mau nolong jangan dibentak, jangan dimarahin. Nanti derdek-degur malah. Yang keempat adalah kita tidak boleh punya tujuan lain. Tidak boleh, ketika dakwah itu bukan tidak boleh punya tujuan politik, tujuan bisnis, tujuan apa, enggak. Tujuannya murni ingin menyelamatkan mereka. Dalilnya apa? Allah perintah kepada para nabi itu, akhrij qaumaka, keluarkan umatmu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang. Di situ tok. Maka ini yang disebut dengan misi profetik atau misi kenabian. Ya. Yang kelima, dalam konteks itu kita jangan minta imbalan, jangan. Kalau menyampaikan ayat-ayat Allah, jangan minta imbalan. Ya, jangan minta imbalan. Kalau dikasih, ya tidak apa-apa, terima aja. Tapi jangan minta dan jangan narip. Jangan. Ya. Kalau sama tidak mampu, ya tidak harus datang. Kalau mampu, ya harus datang. Gitu. Sudah. Yang keenam, dai sekali lagi seperti yang sampaikan tadi, tidak harus di hadapan orang banyak atau di depan mimbar di atas ini, enggak. Makanya itu tadi saya sampaikan, ibu pun bisa menjadi dai untuk anak, suami bisa menjadi dai untuk istri, dan istri bisa menjadi dai untuk suami. Karena konsepnya adalah itu tadi. Yang terakhir, yang ketujuh, ya Gus Asis, kok baterainya habis, Gus? Anu zaman habis ya. Yang terakhir, yang ketujuh, ya. Oke, yang ketujuh adalah menjadi dai itu kriterianya adalah harus qaulan wa amalan. Qaulan itu mengajak, mengucapkan, wa amalan sambil mengamalkan. Jadi nggak boleh omong doang, nggak boleh jargoni. Tahu jargoni? Pinter ngajar ora iso lakoni. Nggak boleh. Ya. Harus apa tadi? Qaulan wa amalan. Harus dia mengucapkan, harus sambil mengamalkan. Intinya apa? Jadi teladan. Nah, itu. Wes, saya rasa itu dari watawasau bil haq watawasau bis sabr itu kita belajar seperti ini. Oke? Ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ngapunten, Gus. Ya. Kan kalau kita nggak bisa apa-apa menyebarkan link dari kajian ini kan tidak. Bagaimana, Pak? Kita menyebarkan link-link kajian dari GG ini termasuk di hari Sabtu atau di Sumberlilah itu ke tempat lain kan tidak banyak.
Ya, pokoknya begini, kalau apa yang sudah dipublish oleh Sumberila, ya kantor berita SWMH, baik yang berupa video maupun yang berupa tulisan berita, berarti memang sudah consumable atau bisa dikonsumsi oleh publik, sehingga monggo silakan dicek. Tapi saya itu memang kayak misalnya kajian, link kajian gini gitu, saya memang tidak pernah nge-share ke orang, nanti kesannya narsis. Kalau sambian yang mau nge-share monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau saya memang enggak ya kalau sama rasa ini penting, ya nggak apa-apa, sambian share. Kemarin Pak Jo juga nge-share di grup alumni Universitas Negeri Malang. Itu grup kan macam-macam, para profesor, para dokter, segala macam profesinya. Nah, kemudian saya sampaikan, apa Pak Jo, kalau niatnya baik untuk berbagi, tapi mungkin nggak usah sering-sering. Kadang orang itu dikasih terus itu kadang ya memang ada yang seneng, ada yang ini apa sih? Sehingga kemarin tak suruh nggak apa-apa, nanti dijarangkan saja. Kalau memang mau berbagi mau nggak apa-apa, tapi mungkin sepekan sekali atau 2 pekan sekali atau sehingga orang tidak bosan. Silakan, ada lagi yang bertanyakan? Izin, wonten Gus. Silakan. Salah satu cara agar kita menjadi golongan kanan tadi, seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Gus Glory, bahwa kita harus memegang penghapus ada di kiri dan memegang pena ini ada di tangan kanan kita. Nah, sekarang kalau kita hadapkan dengan situasi yang sekarang ini, Gus, contoh kecil aja. Sekarang ini kan BBM sudah naik, tapi langka lagi, Gus. Sudah naik dan langka. Nah, gimana kita bisa menyampaikan ini seandainya, kan kita sering ngobrol dan sebagainya itu dengan teman-teman, banyak yang gerutu dan sebagainya, karena memang beralasan untuk menggerutu itu. Sudah naik, kok susah lagi. Gimana agar kita menyampaikan itu tetap ada catatan di tangan kanan kita, catatan baik, Gus. Matur suwun. Catatan baik dalam konteks BBM langka. Ini pertanyaannya sulit. Maksudnya bagaimana cara mengingatkan pemerintah gitu? Mboten, Gus. Kalau saya kan tidak ada kapasitas untuk mengingatkan pemerintah. Minimal dengan teman dekat, dengan teman dekat saya, atau minimal dengan istri saya lah. Kemarin juga menggerutu karena ternyata Pertalite itu juga tidak ada. Guys. Ya, saya memang kemarin waktu mau berangkat kajian, bukan berangkat kajian, Jumatan di masjid kita di Tabanan. Saya rencananya berangkat jam 11 tet, nanti sampai sana jam 12 kurang lah. Ternyata harus mengisi bensin dulu. Mobilnya diisi sama Zainuri, lama saya tunggu nggak datang. Katanya macet karena antri panjang. Nanti saya udah nggak ke Mas Zainurinya, langsung ke komisaris Pertamina. Ini gara-gara langsung gitu aja. Hati saya itu. Tapi ya saya kemudian berpikir saya tidak punya kapasitas sama dengan Pak Jo tadi itu. Saya tidak punya kapasitas untuk
nempeleng dia. Meskipun harusnya punya hak itu, karena kita rakyat ini punya hak untuk mengingatkan. Tapi karena kita memang tidak punya link dan tidak punya kapasitas untuk menjangkau mereka, ya sudah, akhirnya kita berdoa. Nah, saya akhirnya ambil langkah konkret aja. Saat itu langsung saya nyetar motor, saya rencananya pakai motoran aja. Sudah saya pakai helm. Kemudian saya bonceng Mbak Jida juga. Kemudian dari jalan. Nyampe tengah jalan, papasan sama Mas Nuri udah balik. Mau lanjut, kok panas. Oh ya sudah, saya pakai mobil. Nah, di dalam mobil ini yang saya kemudian ngobrol tentang bagaimana agar catatan kita itu tidak gundel, tidak mengeluh, lalu kemudian ngolok-ngolok si A si B. Saya refleksi aja bahwa beginilah manusia, greedy atau rakus. Saya rasa di seluruh dunia minyak atau BBM, bukan hanya di Indonesia, selalu dijadikan komoditas, baik ekonomi maupun bargaining politik. Selalu begitu. Misalnya hari ini. Kemarin kita dengar si MBS, anaknya Salman, Raja Saudi, deal dengan Cina untuk memasok BBM ke Cina, tapi tidak pakai transaksi dengan dolar, tapi transaksinya dengan yuan. Yang kayak gini kan sebenarnya kan main-main aja itu. Gimana biar siapa berkuasa atas siapa. Terus nanti bisa menaikkan BBM, bisa menaikkan harga. Lagi-lagi komoditas ekonomi. Nggak usah berpikir tentang apa. Lalu Amerika marah. Jadi di level internasional juga begitu, di level nasional juga begitu. Mafia gas itu terlalu banyak dan terang benderang, sehingga permainan dulu masih ada, sampai sekarang itu kita lupa namanya. Sebelum Pertalite kan sudah ada apa namanya? Sebelum Pertalite itu loh, apa namanya? Premium, guys. Premium, apapun dulu kita kan sebelum ada tulisan premium, kita juga sudah apapun kita sebut bensin, tidak ada yang namanya Pertamax apa segala macam. Semua mobil ya dikasih, kalau nggak bensin ya solar, udah dua itu. Nggak ngerti ada ron I, ron B, ron C, ron A, nggak ngerti kita. Rondo, nggak ngerti kita. Kita itu pokoknya bensin gitu kan. Tapi itu tadi. Jadi permainan, dan itu tidak hanya di pemerintahan sekarang, yang dulu-dulu juga sama. Artinya bukan si A si B-nya, tapi memang sifat manusia yang greedy, apa itu? Rakus. Sehingga kita akhirnya Pak Jo, ketika refleksinya adalah kepada sifat manusia, kita nggak menuju si A si B-nya, kita nggak menyalahkan si A si B-nya. Karena manusia ini mayoritas dia memang salah, gitu lah. Kalau si misalnya orang-orang yang ngelola Pertamina itu rakusnya miliaran rupiah di level yang kecil, ada juga tengkulak ikan yang rakusnya ya puluhan juta, tapi sama sebenarnya di hadapan Allah. Rakusnya sama. Cuma kalau yang di tingkat besar gitu kan kemudian menyengsarakan banyak orang. Dosanya ya, biar mereka tanggung. Ya kalau mereka ngerti dosa, kalau enggak kan ya susah. Ya kan? Ya kalau mereka ngerti bahwa di akhirat ada pertanggungjawaban. Kalau enggak ada kan ya kita itu tadi mau mendakwahkan seperti apapun, sehingga pada saat seperti ini,
Kalau kita punya kapasitas untuk mengingatkan, ingatkan mereka. Saya sepakat. Yang para anggota DPR apa segala macam ingatkan. Sampaikan yang hak adalah hak, yang batal adalah batal. Tetapi kalau kita yang tidak punya kapasitas, yang di bawah-bawah ini, ya sudah, sambil mengadu kepada Allah, ya kita pakai itu sebagai refleksi di sekitar kita. Nah, jangan kamu rakus seperti para mafia migas itu. Istri, kamu jangan rakus seperti istrinya para mafia migas itu. Karena saya bukan, lihatlah kita ini menderita ini, antri nggak karu-karuan, naik antri, itu paling macam. Baik, matur suwun Gus Bari. Ya saya sama Pak, tetap kalau seandainya saya punya kesempatan untuk ketemu dengan komisaris Joe, siapa nama Tiongkok sampean siapa Pak? Joe apa? Noe Warnoe. Jojo Gus, Jojo. Ini Jungkoe. Pak Wahyu temelu-melu. Saya akan sampaikan ke Pak Jo. Pak Jo itu jungkok Gus. Sampean sebagai komisaris itu, sebagai Pak Jo itu direktur itu, teman harus begini loh. Itu loh, dengar cerita rakyat itu loh. Lihatlah. Saya akan sampaikan. Dan saya setuju dengan cara yang benar. Kalau ketika kita tidak punya, gimana? Ada lagi? Aku itu masih kan. Saya mau disampaikan? Makasih Gus. Pak Jo tadi namanya Cungkok. Tak pikir songkok. Cungkok. Jungkok Ren. Cungkok itu bandar bos lah. Oh ya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di surat setelah Al-Falaq. Lanjut terus. Saya berharap benar-benar ya dulu ya, semuanya terus sudah mulai bisa memahami satu persatu surat ini. Oh, surat ini tiba artinya ini. Sehingga kalau sampean membaca setelah Al-Fatihah itu tahu maknanya. Oh, saya sedang baca ini. Jadi akhirnya lebih khusyuk lagi. Besok insya Allah kita akan lanjut surat Al-Lail. Surat Al-Lail juga sama, tetap di surat pagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin. Amin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Amin. Wa barik lana fi ma Amin. Astaghfirullah. Amin. Allahumma taqabbal bala wa wafat. Amin. Amin. Rabbana wa la taj'alna zalimin Allah. Amin. Rabbana ma nakuntu bina ma syahidin. Rabbana la tujih qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa min Amin. Rabbana ja'alna muslimin wa muslimin. Amin. Rabbana ma nakuntu bina ma syahidin. Rabbana la tujih qulubana. Amin. اللهم افتح لنا باب السماء ورحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيتدفق الامطار وذاك ورحمة ربنا ادخلنا مدخل الصدقين واخرجنا مخرج الصدقين واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا قل جاء الحق وجاء الباطل ان الباطل كان زهوقا ربنا اجعلنا في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولزوجتي ولذريتنا ولأصحابنا وادخلنا في رحمتك يا ارحم الراحمين
Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.